Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga Anda dan keluarga selalu dalam keadaan sehat, penuh berkah, dan di bawah lindungannya. Sebelum kita menyelami topik yang sangat krusial ini, topik yang wajib diketahui setiap kepala keluarga, mohon luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol like, tinggalkan komentar yang membangun, dan pastikan Anda sudah subscribe agar kita bisa terus berbagi ilmu yang bermanfaat ini. Bayangkan, Anda telah bersusah payah membangun rumah tangga, mengumpulkan harta, dan menjaga nama baik. Namun, tanpa disadari, ada 9 dosa besar yang sering dilakukan seorang suami. Pelanggaran terhadap hak istri yang bisa merenggut keberkahan, menutup pintu rizki, dan meruntuhkan istana yang Anda bina. Jika Anda ingin rumah tangga Anda selamat dunia dan akhirat, fokuskan perhatian Anda hingga akhir video ini. Karena ini bukan hanya nasihat, ini adalah rambu-rambu syariat. Sahabat beriman, fondasi rumah tangga yang kuat adalah kesadaran suami terhadap perannya sebagai pemimpin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka, laki-laki, atas sebahagian yang lain, wanita. Dan karena mereka, laki-laki, telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Kepemimpinan ini terkait erat dengan tanggung jawab utama. Ketika tanggung jawab ini dilalaikan, maka dosa pertama yang menghadang adalah tidak memberi nafkah istri dan anak. Sungguh, seorang suami berdosa besar jika menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Muslim. Betapa tidak adilnya, seorang istri telah mengorbankan segalanya demi suami, namun suaminya justru lalai dalam memberi nafkah lahir. Dosa ini sering berlanjut pada pelanggaran kedua, yaitu membiarkan istri bekerja untuk suami, karena suami malas atau enggan berusaha. Jika suami menyerahkan sepenuhnya kebutuhan ekonomi keluarga kepada istri, ia telah melanggar peran utama kepemimpinan yang diamanahkan. Jika suami tidak berjuang mencari nafkah karena kemalasan, ini akan mendatangkan ketidakberuntungan pada kehidupan rumah tangganya. Sebagaimana disinggung dalam hadis, tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Kepemimpinan harus disertai pertanggungjawaban ekonomi yang aktif. Dosa ketiga adalah dosa pendidikan, yaitu tidak mengajarkan ilmu agama kepada istri dan keluarga. Kewajiban suami bukan hanya memberi makan, melainkan memelihara mereka dari siksa neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum naron waquduhan nasu wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Penyelamatan ini dilakukan dengan mengajarkan akhlak, tauhid, dan ibadah. Jika istri dan anak berbuat maksiat karena kebodohan, sebahagian dosa akan ditanggung oleh suami yang lalai mendidik. Dosa keempat adalah tentang kehormatan, yaitu tidak merasa cemburu, dayus. Cemburu yang dimaksud adalah kecemburuan yang didasari syariat, yang menjaga kehormatan istri dari pandangan dan perbuatan yang melanggar batas. Seorang suami yang disebut dayus adalah yang tidak peduli atau membiarkan istrinya berbuat maksiat, kurang menutup aurat, atau berinteraksi tanpa batas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut dayus sebagai salah satu golongan yang tidak akan dilihat Allah di hari kiamat, suatu kerugian yang amat besar. Mari kita lihat 4 dosa yang menyentuh ranah interaksi personal suami istri. Dosa kelima adalah memiliki perasaan benci kepada istri. Rumah tangga pasti menghadapi perbedaan, namun suami dilarang memelihara kebencian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridhoi akhlak lain darinya. Hadis riwayat Muslim. Carilah kebaikan istri Anda, jangan hanya fokus pada kekurangannya. Dosa keenam yang merupakan bentuk kezaliman fisik, yaitu menyakiti istri secara fisik. Memukul, menendang, atau melukai wanita adalah dosa besar.
Islam memerintahkan suami untuk melindungi, bukan menyakiti. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kekerasan fisik adalah pengkhianatan terhadap perintah Rasulullah. Dosa ketujuh berkaitan dengan amanah dan kepercayaan, yaitu menyebarluaskan aib istri. Suami istri adalah penutup aib satu sama lain. Mengumbar rahasia ranjang atau kekurangan istri kepada orang lain adalah perbuatan yang sangat dikecam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya, kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya. Hadis riwayat Muslim. Dosa ke-8, tidak mau membantu dalam pekerjaan rumah tangga. Suami yang baik tidak merasa tugasnya selesai hanya dengan mencari nafkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memberi contoh. Beliau membantu istrinya mengurus rumah tangga. Suami yang berdalih bahwa pekerjaan rumah tangga adalah tugas istri semata, telah melewatkan kesempatan meneladani kemuliaan akhlak Nabi dan meringankan beban pasangannya. Terakhir, dosa ke-9 adalah meremehkan kedudukan istri. Jangan pernah meremehkan peran istri yang mengurus rumah dan mendidik anak, meskipun ia tidak berpenghasilan. Kedudukan istri diibaratkan tiang dalam sebuah bangunan. Tanpa tiang ini, rumah tangga akan goyah. Hargai usahanya, berikan apresiasi, dan akui bahwa peran domestiknya sama pentingnya, bahkan lebih mulia daripada jabatan apapun di luar rumah. Sahabat beriman, mari kita jadikan 9 poin ini sebagai cermin muhasabah. Hindari dosa-dosa ini agar keluarga kita dipenuhi berkah Allah dan menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Jika Anda ingin tahu apa saja kewajiban istri yang sering dilupakan suami, pastikan Anda menonton video kami selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.